Oi oi oi, BT viewer. Selamat datang semuanya di channel Break Time. Indonesia, negara tercinta kita ini merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam oleh Sang Pencipta. Berdasarkan geografisnya Indonesia, yang terletak di garis khatulistiwa dan beriklimkan tropis punya 17.504 pulau dari Sabang hingga Merauke. Dan sekarang kita akan ulas beberapa destinasi wisata alam dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yap, mari kita simak. Nomor 1. Lembah Harau. Lembah Harau merupakan tempat destinasi wisata alam yang berada di Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat, dengan kisaran luas 11 hektar lebih ini, punya daya tarik dengan pemandangan dua bukit cadas yang tinggi. Dengan ketinggian 500 meter sampai 850 meter dari beberapa perbukitan yang ada di sekitarnya, yaitu Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Nama Harau berasal dari kata Parau, yang konon oleh zaman dahulu, ada penduduk yang tinggal di Bukit Jambu terkena bencana banjir dan longsor yang menyebabkan kepanikan, sehingga masyarakat teriak histeris sampai suara mereka Harau atau Parau. Lembah Harau ini punya pemandangan yang indah dan juga udara yang segar, menciptakan siapa saja terpesona dan tertarik untuk dapat liburan ke tempat tersebut pastinya ya. Nomor 2. Air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso dengan ketinggian 120 meter terletak di Desa Tongging, Kecamatan Merak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Air terjun ini mengalir dari Sungai Pajana Bolon yang menjadi salah satu aliran sungai ke Danau Toba. Beberapa sumber menyebut nama Sipiso-Piso diambil dari bahasa Batak yang berarti pisau atau pisau. Jika diperhatikan, air terjun ini tampak seperti sebuah pisau yang kecil, panjang, dan tajam. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa nama air terjun Sipiso-Piso karena berasal dari nama gunung di timur laut, yaitu Gunung Sipiso-Piso. Gunung Sipiso-Piso mempunyai ketinggian 1.860 meter di atas permukaan laut. Dengan pemandangan yang terlihat dengan banyaknya pepohonan, dapat kalian rasakan pastinya suasananya terasa sangat menyegarkan. Cocok sekali buat kalian yang mau melepas penat akibat rutinitas harian yang melelahkan ya. Nomor 3. Green Canyon Pangandaran. Terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Wisata alam ini berupa aliran sungai yang diapit oleh dua buah bukit bebatuan yang menembus gua. Pada mulut gua tersebut dihiasi gemercik tetesan air yang menyerupai hujan abadi yang memberikan kesan yang menakjubkan akan keindahan alam. Orang Sunda menyebut Grand Canyon ini dengan sebutan Cukang Tunnel, atau kalau di Indonesia kan berarti jembatan tanah. Nama Grand Canyon ini juga merupakan pelesetan dari nama Grand Canyon yang berlokasi di Colorado, Amerika Serikat. Di tempat itu juga terdapat air terjun Palatar dengan suasana objek wisata yang terasa adem. Di sana kalian bisa melakukan kegiatan yaitu diantaranya seperti panjat tebing, berenang, bersampan, dan juga memancing. Sungguh alamnya begitu memukaukan. Apakah kalian sudah pernah ke sana? Nomor 4. Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk. Terletak di Kamal Muara, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Di daerah Jakarta adalah tempat yang padat penduduk yang disertai dengan tingginya tingkat polusi udara, maka tidak jarang lahan hijau pun sulit ditemui di ibu kota. Hutan mangrove memang dikenal dapat meredam gelombang yang menyebabkan abrasi. Tapi hutan mangrove juga bisa menjadi solusi di ibu kota, dapat menyerap karbon dioksida 5 kali lebih banyak dari hutan tropis. Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk dengan luas 99,82 hektar ini berdiri sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1939 loh.
Ekosistem mangrove menjadi rumah bagi ratusan hewan mengagumkan seperti elang laut perut putih dan bangau abu-abu. Di sini kalian bisa berkemah, lintas alam, mengamati flora faunanya, dan menikmati keindahan alamnya yang asri. Nomor 5. Pantai Kelingking Nusa Penida. Terletak di Dusun Karangdawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Provinsi Bali. Mengapa dinamakan Pantai Kelingking demikian? Hal ini tidak lain karena pintu masuk yang terletak di sebuah tebing dengan bukit memanjang serta menjorok ke arah laut tampak seperti jari kelingking. Pada bagian tebing yang ada di tempat tersebut kerap menjadi spot foto karena bentuknya yang unik. Tebing membuat cekungan masuk ke dalam pantai. Pemandangan Pantai Kelingking dari atas terlihat eksotis. Pada tebingnya bernama Tebing Paluang atau disebut juga Karang Dewa. Pantai ini memiliki pemandangan menakjubkan yang memanjakan mata. Di area pantainya terdapat tebing tempat kita bisa melihat samudera luas yang terpampang begitu indahnya. Dengan pesona air lautnya yang berwarna kehijauan dan hamparan pasir putih yang cantik, pantai ini juga sebagai spot terkenal untuk diving. Di sana juga banyak spot-spot foto yang bisa kalian telusuri dengan pemandangan Pantai Kelingking yang tidak akan membuat wisatawan kecewa, terutama bila melihat gradasi laut yang begitu memukau. Nomor 6. Air terjun Sekumpul. Terletak di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Air terjun tersebut yang ada di Pulau Dewata ini memiliki nuansa alam nan asri dan panorama pelangi yang menakjubkan. Dalam bahasa Bali, kata sekumpul bisa diartikan sebagai sekumpulan yang sangat erat kaitannya dengan keberadaan sekumpulan air terjun yang tepatnya berjumlah 7 di sana. Para wisatawan pun sering menyebut objek wisata ini sebagai Seven Waterfall Points. Di tempat itu, ada 2 air terjun yang saling berdekatan, sehingga air terjun tersebut dikenal juga dengan air terjun kembar. Pada area air terjun Sekumpul banyak dikelilingi jalur bebatuan dan juga dihiasi berbagai tanaman hijau segar di sekelilingnya. Perbukitan hijau dengan alam yang mempesona yang membuat tempat tersebut menjadi spektakuler untuk menghabiskan liburan karena terdapat banyak wisata air terjun menakjubkan yang bisa kalian kunjungi. Nomor 7. Jantur Inar. Terletak di Kampung Temula, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam bahasa Dayak di Kutai Barat, kata jantur itu memiliki arti yang sama dengan air terjun. Nama Jantur Inar diambil dari nama Putri Inar, seorang perempuan Dayak yang dulunya hidup di tahun 1800-an di zaman kolonial Belanda. Saat itu, dia dan suaminya yang bernama Baras hidup dalam duka lara. Dia terkena penyakit barah, semacam penyakit kudis dan penyakit lemah tulang yang menjadikan dia setengah lumpuh dan suaminya tersebut mengalami kebutaan. Suatu hari Putri Inar dan Baras beristirahat di puncak sebuah air terjun. Karena lelah, mereka berdua membawa lanjung sejenis bakul besar yang terbuat dari rotan berisikan keladi. Baras kesal pada dirinya sendiri, tak mampu mencari nafkah untuk istrinya karena kebutaannya, sementara sang istri Putri Inar juga mengalami sakit-sakitan. Tiba-tiba Baras mendorong istrinya ke bawah, dan kemudian ia menyusul dengan menjatuhkan dirinya, lalu Baras mati. Namun Putri Inar tidak mati, karena saat itu ada pelangi yang muncul yang menahannya, lalu menghilang bersama Putri Inar. Ketinggian air terjun Jantur Inar mencapai hampir 30 meter. Untuk mencapai di bawah air terjun, kalian harus turun melalui tangga yang jumlahnya 200 anak tangga. Suasana sejuk dan keindahan Jantur Inar ini menarik para wisatawan yang ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk, dari kehidupan perkotaan. Bila kalian berkunjung ke tempat tersebut, pastinya ya. Nomor 8. Bukit Matang Kaladan. Terletak di Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Asal nama Matang Kaladan berasal dari kata matang yang berarti gunung dan kaladan yang merupakan pohon meranti berukuran sangat besar.
Bukit tersebut sangat mempesona hingga kerap disebut sebagai Raja Ampatnya Kalimantan Selatan. Bagaimana tidak, dari puncak bukit ini, kalian akan melihat hamparan pulau-pulau kecil yang berada di tengah danau begitu indah, yang kian menambah eksotisme panorama alam. Tempat itu juga menyediakan adanya berbagai spot foto unik dan menarik. Berbagai spot foto yang bisa kalian dapatkan untuk berfoto bersama maupun berselfie ria. Dimulai dari rumah-rumahan, perahu, kapal, ayunan, dan juga figura. Selain menjadi tempat untuk spot foto, kalian juga dapat mendirikan tenda di puncak bukit tersebut. Pada pagi hari, kalian akan disuguhkan oleh pemandangan matahari yang perlahan terbit dari timur yang begitu mengagumkan tentunya. Nomor 9. Pulau Manado Tua. Sebuah pulau yang terletak di Teluk Manado dan merupakan bagian dari Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Manado Tua mempunyai luas 89.065 hektar dan garis pantai sepanjang 12.280 meter. Puncak gunung di pulau tersebut memiliki ketinggian 655 meter dan ditemukan tanda aktif gunung berapi di kedalaman 150 kaki. Dalam sejarahnya, pulau tersebut sudah dikenal tahun 1514 yang menjadi asal mula peradaban di kota Manado. Penduduknya berasal dari suku Minahasa dan bangsa Filipina yang berpindah ke Wenang. Karena tahun 1682, dataran Wenang diberi nama Manado, maka dari itu pulau tersebut bernama Pulau Manado Tua. Pulau Manado Tua yang memiliki dua spot indah untuk para pecinta alam, yaitu Kaman Laut dan pemandangan dari gunung. Berwisata ke Pulau Manado Tua pastinya akan mendapatkan pengalaman yang berkesan ya. Nomor 10. Bukit Olon. Terletak di Desa Buah Kayu, Kecamatan Bongga Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Bukit Olon yang berbaris dipisahkan dengan sebuah sungai yang bersih dan lebar. Kawasan bukit tersebut berupa lembah yang diapit perbukitan yang dipisahkan aliran Sungai Sadang. Aliran Sungai Sadang mengalir di lembah yang masuk ke hulu dengan badan sungai yang lebar. Aliran sungai tersebut tenang dan beberapa badan sungai yang dangkal. Untuk menuju ke lokasi Bukit Olon, jalur tempuhnya bisa melalui dua akses utama, yaitu lewat Buah Kayu menggunakan kendaraan dan jalan kaki lewat Mapa. Pengunjung yang datang ke tempat tersebut biasanya langsung menggunakan kendaraan roda 2. Namun kendaraan seperti jeep juga dapat naik karena memiliki penggerak roda 4 pada medan jalan yang terjal dan berbatu. Banyak pengunjung yang berbondong-bondong ke bukit tersebut memberi sebutan sebagai bukitnya Teletubbies. Bagaikan berada di perbukitan luar negeri yang berada di Swiss, bukit tersebut sangat mengagumkan dengan hamparan pegunungan yang dilapisi dengan padang rumput yang hijau. Pengunjung yang datang bisa menikmati pemandangan yang indah, bermain di sungai yang mengalir di bawah, atau mengunjungi peternakan kuda. Kalian yang ingin menikmati kawasan ini yang mau berlama-lama, bila berkunjung di Bukit Olon, kalian bisa berkelimping di bukit tersebut. Untuk mendapatkan pemandangan yang mirip dengan pegunungan Patagonia, datanglah ke sini saat musim kemarau. Jika cuaca sedang cerah, maka hamparan perbukitan yang keren yang terlihat berlapis-lapis bisa kalian nikmati sepuasnya. Sungguh tempat yang menakjubkan. Nomor 11. Pulau Padar. Terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Padar adalah pulau ketiga terbesar dengan luas sekitar 14,09 km persegi setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena berada di dalam wilayah Taman Nasional Komodo. Banyak wisatawan yang datang ke Pulau Padar untuk melihat keindahan laut dan daratan di wilayah Taman Nasional Komodo tersebut.
Untuk menikmati keindahan Pulau Padar secara keseluruhan, kalian harus mendaki ke atas bukit melalui sekitar 818 anak tangga. Rasa letih sewaktu mendaki akan terobati setelah di atas puncak, kalian dapat melihat birunya laut dan hijaunya pepohonan di setiap pulau di kawasan tersebut. Terdapat hamparan pink beach yang sangat cocok digunakan untuk sekedar berenang, bermain air, ataupun melakukan aktivitas snorkeling. Sungguh panorama keindahan alam yang tidak diragukan. Nomor 12. Pulau Kenawa. Terletak di Kecamatan Potertano, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Kenawa dengan luas 11,83 hektar merupakan salah satu pulau yang menjadi bagian dari kawasan konservasi pesisir Gini Balok. Pulau tersebut identik dengan wisata bukit dan padang savananya dengan pantainya yang tenang dan bersih. Jika kalian bersnorkeling, kalian akan puas melihat warna-warni terumbu karang, ikan, dan berbagai jenis binatang laut lainnya. Bagi kalian yang suka menjelajah, bisa mencoba untuk mendaki bukit di tengah Pulau Kenawa. Karena di pulau itu, terdapat bukit kecil yang cocok untuk bisa melihat langsung matahari terbit di pagi hari, matahari terbenam di sore hari, dan langit berbintang di malam hari. Menjadikan kawasan pulau istimewa. Nomor 13. Pantai Namalatu. Terletak di Desa Latu Halat, Kecamatan Nusaniyeuh, Kota Ambon. Pantai Namalatu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah nama yang berarti nama dan latu yang berarti raja. Pesona pantai tersebut membuatnya dianggap sebagai rajanya pantai di Tanah Ambon. Di sekitar pantai, ada banyak pepohonan yang menjorok ke laut. Jejeran pohon kelapa di pinggir pantai juga akan menambah indah panorama pantai. Di lokasi pantai tersebut, tersedia kurang lebih 20 unit gazebo untuk bersantai bersama teman ataupun bersama keluarga. Salah satu destinasi favorit dari wisatawan ialah untuk snorkeling, piknik, berenang, menikmati pemandangan matahari terbenam, memancing, dan sekedar berfoto. Di sekitar pantai, juga terdapat sebuah jembatan memanjang yang dapat kalian gunakan untuk lebih mendekati area laut lepas. Di sisi lain pantai tersebut, bila beruntung kalian bisa menjumpai beberapa satwa langka seperti siput pelangi tanpa cangkang atau ikan mandarin. Pantai Namalatu yang dihiasi bebatuan tersebut cukup ramai pada akhir pekan. Karena pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan di sini sangat indah, banyak fotografer yang mengambil waktu untuk mengabadikan keindahannya. Sungguh sajian alam yang membuat siapa saja terpikat. Nomor 14. Danau Tebing Makariki. Terletak di Pulau Seram Selatan, Kecamatan Tehoru, Provinsi Maluku Tengah. Danau Tebing Makariki dengan segala keindahannya memiliki sensasi yang akan dirasakan sungguh luar biasa dan menakjubkan dari air terjun ke dalam danau dari atas tebing-tebing terjal yang berada di tengah hutan tropis dan di kaki Gunung Binaya, yaitu gunung tertinggi di Maluku. Tebing-tebing tersebut memiliki panorama yang sangat cantik dan mempesona yang saling berderet menjulang tinggi dan sungai yang mengalir deras di bawahnya. Pada danau tebingnya memiliki warna yang menyamai warna langit, yakni berwarna biru dengan dikelilingi pepohonan asri serta air danau yang terbilang sangat dingin. Suhu air di sini bisa mencapai 0,2 derajat Celcius. Jika kalian datang ke tempat tersebut, pastinya akan menikmati keseruan Danau Tebing Makariki dengan segala keindahannya, sensasi yang dirasakan sungguh luar biasa menakjubkan. Karena letaknya tersembunyi, Tebing Makariki dijuluki sebagai hidden paradise dan juga letaknya di lokasi yang cukup terpencil dan memiliki akses jalan yang terjal sehingga masih sulit dicapai. Namun, tempat tersebut memiliki panorama dan nuansa alamnya begitu mempesona, dibalut dengan udara yang menyegarkan dan air yang jernih, menjadikan pemandangan danau yang sangat memukau. Nomor 15. Danau Sentani. Terletak di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops,
yang berada di Jayapura, Provinsi Papua yang memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan pada ketinggian 75 di atas permukaan laut. Danau Sentani merupakan danau terluas di Papua. Arti kata Sentani berarti, di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Di sekitar danau, ada 21 buah pulau kecil menghiasi dengan indahnya. Salah satu pulau terkenal adalah Pulau Esei. Di pulau itu dipercaya sebagai bagian tubuh naga. Penduduk lokalnya pun percaya bahwa mereka merupakan keturunan leluhur yang menunggangi naga tersebut. Pada sisi peningkatan pariwisatanya, Festival Danau Sentani diadakan pada pertengahan bulan Juni tiap tahun dan telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk ke dalam kalender pariwisata utama. Untuk fauna di danau tersebut, ada 30 jenis ikan air tawar dan 4 diantaranya merupakan endemik Danau Sentani, yaitu ikan gabus Danau Sentani Oxylotris heterodon, ikan pelangi Sentani Chilaterina sentanensis, ikan pelangi merah Glossolepis incisus, dan hiu gergaji pristis microdon. Menjadikan daya tarik tersendiri untuk Danau Sentani yang cantik dan eksotis ya. Jadi di mana tempat wisata alam yang paling wow menurut kalian? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi BT Viewer di video selanjutnya. Dadah!